Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihelmina Jana Tahuk dengan NIM 21110085 kelas A Program Studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang form edit pada jadwal karyawan. Nah, jadi di sini di jadwal karyawan ini kita akan buat form edit. Nah, di sini ada berapa ya? Kita lihat di sini pada jadwal karyawan. Nah, ini ya. Jadi di sini ada beberapa ya. Berarti nanti ada kita buat form editnya itu ada yang dinamis dan ada yang statis. Jadi dinamis itu untuk ID karyawan, ruang dengan nanti status ketersediaannya itu kita buat seperti yang di karyawan pada bagian atribut jenis kelamin dengan pasien seperti itu ya. Untuk hari, jam mulai dengan jam selesai, harinya juga kita buat seperti di jenis kelamin seperti itu. Jadi ID karyawan dengan ID ruang ini kita buatnya itu dinamis, hari juga, status ketersediaan, dan kalau jam mulai dengan selesai ini kita buat statis. Oke, mungkin kita langsung saja untuk mengerjakannya. Di jadwal karyawan pada view ya. Di admin pada view pada data jadwal karyawan. Oke. Di sini kita akan masukkan script untuk modalnya itu di sini. Oke. Nah, di sini kita masukkan script modalnya itu saya ambil dari script yang sudah kita buat di data poly ya. Nah, ini. Jadi kita ambil script yang ini. Bukan. Kita ambil script yang ada perulangan dinamisnya atau input list menu dinamis. Jadi dia di data keahlian dokter kalau tidak salah. Nah, ya, yang poly ini. Kita ambil script demodalnya ini sampai di sini ya. Sampai mana ya? Di sini. Oke. Kita ambil dari ini. Oke, dia sampai demodal ini. Oke, kita copy, kita letakkan di data jadwal karyawan ini pada view. Kemudian mungkin kita langsung hubungkan memang triggernya supaya kita jangan lupa. Oke, jadi trigger kita ambil dari data keahlian saja. Yang ini kita copy. Oke. Kita copy yang ini sampai ini. Oke. Kita copy, kita letakkan di sini pada bagian ini. Oke. Nah, di sini mungkin kita sesuaikan memang ya. Di sini dia pada jadwal karyawan, berarti di sini ID jadwal karyawan. Kita ganti di sini ID jadwal karyawan. Oke. Di sini my modalnya juga kita ganti dengan ID jadwal karyawan. Jadwal karyawan. Oke. Setelah itu di sini dia keluar dulu, dia ke kontrol, dia ke update, baru dia ke data jadwal karyawan.php. Jadwal karyawan.php. Oke. Kita mulai buat untuk edit formnya. Di sini kita lihat atribut yang pertama yaitu ID karyawan. Nah, ID karyawan ini kita pakai input list menu dinamis ya. Jadi di sini karena kita ambil dari jadwal data keahlian dokter yang sudah ada juga satu script yang untuk input list menu dinamis pada poly. Jadi kita ambil scriptnya ini saja yang sudah jadi. Kita ambil ini, kita copy, kita letakkan yang di depan di atas ya untuk ID karyawannya. Jadi di sini. Nah, kita letakkan di sini. Nah, di sini kita ganti dengan karyawan. Oke. Karyawan di sini dia karyawan ini kan dia berada di tabel karyawan, berarti dia select bintang karyawan. Oke. Di sini name-nya itu ID karyawan ya. ID karyawan. Nah, setelah query-nya dia menampilkan tabel karyawan, maka mereka akan membandingkan berdasarkan pada variabel existing ID. Jadi
variabel existing ID yang variabel D ini merupakan ID karyawan yang berada di tabel jadwal karyawan, sedangkan variabel existing ID yang sama dengan variabel D1 ini dia akan menampilkan query yang dimana pada karyawan yaitu ID karyawan juga. Jadi variabel existing yang kedua ini variabel D1 dengan D ini mereka akan membandingkan data yang berada di keduanya, di atributnya, kemudian maka mereka akan tampilkan di selected ini, yaitu pada ID karyawan, dan mereka akan tampilkan ID karyawan dengan nama karyawannya. Nah, untuk nama karyawan yang ini kita tidak tahu ya, ini tulisannya itu nama saja atau nama karyawan. Jadi kita lihat di karyawan ini, oke, ini nama saja ya. Berarti di sini kita hanya menampilkan nama saja. Oke. Kemudian sama juga ya di sini ID karyawan. Oke, di sini dia nama. Oke. Setelah sudah di sini sudah. Sekarang kita akan lanjut ke buat form edit berikutnya. Yaitu pada apa ya ini? Oke, ID ruang, berarti dia sama ya, dinamis juga. Maka kita ambil script yang sudah kita buat pada ID karyawan tersebut. Yang ini kita copy, kita letakkan lagi di bawah sini. Oke. Di sini kita ganti dengan ruangan. Oke, ruangan. Di sini variabel data satunya itu dia akan menampilkan query dari data ruang, dari tabel ruang, di mana name-nya itu ID ruang ya. Kalau tidak salah, ini ID ruang. Oke, ID ruang. Oke. Setelah itu mereka akan membandingkan ID ruang yang berada di tabel ruang dengan ID ruang yang berada di tabel jadwal karyawan, seperti itu. Setelah itu kalau datanya sama mereka akan tampilkan ID ruang beserta nama ruang, seperti itu. Jadi di sini ID ruang, kemudian di sini dia nama ruang ya. Ini sama seperti yang di sini atributnya. Oke, setelah sudah, sekarang kita lihat lagi yang di berikutnya pada jadwal karyawan. Oke, hari. Hari ini kita pakai yang datanya banyak itu, yang contoh kita untuk memilih jenis kelaminnya, jadi kita ambil yang di data karyawan pada pekerjaan. Nah, kalau tidak salah. Nah, ini kita ambil data yang banyak ini, kita copy. Ya, kita copy, kita letakkan di sini juga. Kita letakkan. Oke, di sini dia tampilkan hari ya. Hari. Oke, name-nya ini hari menggunakan huruf kecil ya. Hari. Oke, di sini harinya itu hanya 7 saja. Jadi karena di sini 9 jadi kita hapus 2. Oke, di sini hari Senin. Senin. Oke, ini Selasa. Selasa. Oke. Terus di sini Rabu. Rabu. Terus di sini Kamis. Di sini Jumat. Oke. Setelah Jumat di sini dia Sabtu ya. Oke, Sabtu, kemudian di sini Minggu. Oke, Minggu. Nah, setelah itu di sini pekerjaannya itu kita ganti dengan hari. Jadi kita ambil yang ini saja. Kita ganti pekerjaan semuanya itu dengan hari. Ini juga. Ini. Oke, yang ini juga. Oke. Setelah itu di sini kita ganti juga untuk value-nya ini, jika hari maka dia tampilkan Senin di sini. Oke. Ini
di sini juga. Di sini Kamis. Oke, setelah itu di sini di Jumat tampilkan. Oke, Sabtu dia di sini juga. Ini dia tampil di sini. Oke, kemudian di sini Minggu. Oke. Di sini Minggu, kemudian di sini Minggu juga. Oke, setelah sudah apa lagi ya? Jam mulai dengan jam selesai. Nah, status ketersediaan nanti kita pakai yang hari ini. Jam mulai dengan selesai ini kita pakai biasa saja, jadi edit text field ya. Oke, di sini kita ganti dulu nama ini, kita ganti dengan jam mulai. Oke, di sini tipenya itu time. Oke, untuk name-nya itu jam mulai menggunakan huruf kecil ya. Oke, setelah itu di sini jam mulai juga. Nah, di sini ganti dengan biaya ini ganti dengan jam selesai. Oke, di sini tipenya itu dia time ya, time. Name-nya di sini jam selesai. Oke, selesai. Di sini juga jam selesai. Oke. Setelah itu untuk status ketersediaannya. Status ketersediaannya itu kita pakai yang ini, script ini. Dia perulangan juga ya. Oke, berarti kita hapus yang poly ini. Kita hapus. Kita letakkan di sini. Nah, di sini kita ganti dengan status ketersediaan. Oke. Di sini name-nya juga kita ganti dengan status ketersediaan. Dan kita ambil ini, kita letakkan di hari ini, kita ganti ini. Oke, dengan ini. Nah, sekarang kita lihat status ketersediaan ini dia tampilnya itu apa saja. Di sini ada dan tidak ada. Oke, di sini ada dengan tidak ada juga ya. Oke, berarti di sini hanya 2 saja, jadi kita hapus yang lain. Oke. Di sini ada, ini kita ganti dengan ada. Oke. Ini ada. Kemudian yang di sini kita ganti dengan tidak ada ya. Oke, jadi kita copy yang ada ini, kita letakkan di ini dengan yang di sini juga. Oke, kita copy juga yang tidak ada ini, kita letakkan juga di sini dengan di sini. Oke, setelah sudah, ini sudah selesai ya. Sekarang kita save, coba. Kita coba di sini ya. Oke, di sini untuk ubahnya. Kita klik. Nah, dia seperti ini kan karyawannya Agus Indarto, IGD, dia di ruangan IGD hari Senin, jam ini, jam selesai, statusnya itu ada. Kalau kita lihat ini Agustina apa ya? Di perawat pemeriksa ruangan NICU. Coba kita lihat. Agustina Lae, NICU, rawat. Oke, dia di ruangan NICU ada. Oke, kita lihat di cleaning service ya. Dia berada di IGD. Oke, IGD Senin sampai jam ini ada. Oke. Ini perawat pemeriksa UGD laboratorium ya. Ini Minggu dia di laboratorium. Oke. Mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat form edit pada data jadwal karyawan. Jika ada kesalahan selama proses pengerjaan dan penjelasan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.